Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyajikan sebuah tema tentang menentukan berita, pidato, pertemuan, dan wawancara. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rizal Sikuloh dengan NPM 22503042 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Alista Dwi Pusmawati dengan NPM 2250303032. Perkenalkan, nama saya Dinda Vanessa Estianti dengan NPM 22503052. Baik, langsung saja ke materi. Pengertian dan jenis-jenis berita. Berita merupakan produk utama jurnalistik dalam memenuhi kebutuhan naluri manusia yang ingin tahu dalam memberikan informasi kepada halayak tentang suatu peristiwa. Berita yang dicari oleh seorang reporter merupakan laporan tentang fakta yang terlibat dalam suatu peristiwa, namun bukan hakiki dari peristiwa itu sendiri. Yang selanjutnya ada pengertian dan jenis-jenis berita. Berita langsung atau strike news adalah laporan peristiwa yang ditulis secara singkat, padat, lugas, dan apa adanya. Yang kedua ada berita opini atau opinion news. Opinion news adalah berita mengenai pendapat, pernyataan, atau gagasan seorang. Penulisannya dimulai dengan teras, dengan pernyataan atau kutipan. Yang ketiga ada berita inferatif, berita yang dikembangkan dengan komentar atau penilaian wartawan narasumber lain atas berita yang muncul sebelumnya, sehingga merupakan gabungan antara fakta dan interpretasi. Yang selanjutnya, yang keempat ada berita mendalam atau deep news, berita pengembangan dari berita sebelumnya dengan pendalaman hal-hal yang ada di bawah permukaan. Yang kelima ada berita penjelasan, berita yang sifatnya menjelaskan dengan merugikan peristiwa, menguraikan peristiwa secara lengkap dan penuh data. Yang keenam ada berita penyelidikan, berita yang diperoleh dari hasil penyelidikan dan penilaian dari berbagai sumber. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pidato dan metodenya. Pidato adalah penyampaian gagasan, pikiran, informasi, dan tujuan dari pembicara kepada orang lain atau audiens dengan cara lisan. Pidato juga bisa diartikan sebagai the art of persuasion, yaitu sebagai seni membujuk atau mempengaruhi. Berpidato merupakan salah satu wujud kegiatan berbahasa lisan. Ada 4 metode berpidato, yaitu yang pertama ada metode naskah, yang kedua metode menghafal, yang ketiga metode spontanitas, dan yang keempat metode penjabaran kerangka. Berikutnya ada tata cara berpidato. Tata cara berpidato merujuk pada langkah-langkah dan urutan untuk memulai, mengembangkan, dan mengakhiri pidato. Langkah-langkah dan urutan berpidato secara umum diawali dengan pembukaan, sajian isi, penutup, dan penutup. Pembukaan biasanya berisi sapaan kepada pihak-pihak yang diundang atau yang hadir dalam suatu acara. Selanjutnya, sajian isi merupakan hasil penjabaran gagasan pokok yang akan disampaikan dalam pidato. Sebagai hasil penjabaran gagasan pokok, sajian isi perlu dirinci sesuai dengan waktu yang disediakan. Adapun penutup pidato berisi penegasan kembali gagasan pokok yang telah dipaparkan dari sajian isi. Setelah itu, penutup juga berisi harapan dan ucapan terima kasih kepada partisipasi semua pihak dalam acara yang sedang berlangsung. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Dinda. Yang selanjutnya ada wawancara. Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan juga ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
Dalam penelitian, dikenal dengan teknik wawancara mendalam. Teknik ini biasanya melekat sangat erat dengan penelitian kualitatif. Kemudian ada tiga macam proses wawancara. Jurnalisme modern mengenal tiga bentuk berita yang dihasilkan dari tiga macam wawancara. Yang pertama ada wawancara berita atau news interview, yaitu sebuah bentuk wawancara untuk memberitakan keterangan ahli mengenai suatu masalah yang sedang hangat. Kemudian yang kedua, wawancara profil pribadi atau personality interview, yang tujuannya untuk memberikan kesempatan kepada sosok yang diwawancarai untuk mengungkapkan kepribadiannya melalui kata-katanya sendiri. Kemudian, wawancara kelompok atau simposium interview, di mana pandangan atau sikap sejumlah responden yang terkadang besar jumlahnya diangkat menjadi berita. Kemudian ada tujuan dari sebuah wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya dalam metode penelitian yang dilakukan. Selain itu juga, wawancara bertujuan untuk menguji pengumpulan data yang ada di dalam informan secara jujur dan juga terpercaya. Baik, cukup cukup sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kami selaku kelompok 5 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.